Shalom, apa kabar saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sekali lagi kita bertemu. Syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang sangat indah, luar biasa, di mana kita boleh saling memberkati, saling menikmati firman Tuhan. Perkongsian kita pada kali ini yaitu bertemakan bijak mengurus keuangan. Saya percaya setiap kita memerlukan uang. Dan kita tahu betapa pentingnya uang dalam kehidupan kita sebagai manusia. Namun, karena uang juga, ramai sekali manusia menjadi rusak kehidupannya, jatuh kemiskinan, dan hidup di dalam kesusahan. Karena punca daripada mencintai uang. Dan pada saat ini, perkongsian pada kali ini kita akan mendengar tema perkongsian yaitu bijak mengurus keuangan berdasarkan sudut pandangan orang Kristen merujuk kepada Alkitab. Hal yang pertama, bijak mengurus keuangan yaitu apabila kita sebagai manusia tidak mencintai uang. Mari kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10 berkata demikian, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sekali lagi, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Orang yang bijak mengurus keuangan yaitu apabila ia tidak mencintai uang. Siapa yang tidak suka uang? Semua orang suka uang karena uang adalah keperluan. Namun ada beza di antara suka dan mencintai. Suka setakat suka, tetapi apabila mencintai, kita akan sanggup melakukan apa saja untuk orang yang kita cintai. Demikian halnya kalau manusia sudah mencintai uang, ia akan sanggup menghambakan diri dengan uang. Sanggup melakukan apa cara sekalipun, menghalalkan apapun cara untuk memperolehi uang dalam hidupnya. Dan oleh karena demikian, mengalami banyak kerusakan hidup, kemiskinan, dan juga kesusahan hidup akibat cinta akan uang. Yang kedua, bijak mengurus keuangan yaitu apabila kita tahu di manakah yang wajib kita gunakan uang kita. Kita lihat di dalam Matius pasal 22. Mari kita lihat Alkitab kita, Matius 22 ayat 21. Matius 22 ayat yang ke-21 berkata demikian. Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kalau kita baca teks ini, kita akan tahu bahwa pada mulanya Yesus sedang dicobai. Mereka coba mau mencari kesalahan Tuhan Yesus. Mereka bertanya, adakah wajib kita membayar kepada Kaisar dan juga kita membayar kepada Allah? Jadi Yesus berkata, tunjukkan kepada aku uang yang kamu ada. Mata uang itu, Jadi Yesus bertanya, gambar siapakah yang ada di sana? Jadi mereka kata Kaisar. Jadi berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib dan berikanlah kepada Allah. Jadi poin dia di sini. Orang yang bijak mengurus keuangan apabila dia tahu menggunakan uangnya pada yang wajib. Maksudnya kepada yang benar-benar penting, yang harus, yang didahulukan, diutamakan terlebih dahulu untuk digunakan uang tersebut. Yang pertama, sebagai orang Kristen, orang-orang yang percaya, wajib memberi perpuluhan.
Sebagai orang Kristen yang matang, yang dewasa di dalam Tuhan, kita wajib memberi perpuluhan. Pengalaman saya secara pribadi, ya, dalam hidup saya, setelah saya belajar memberi perpuluhan, ya, hidup saya berubah. Walaupun tidak sekaya orang lain, ya, hidup sebaik seperti orang lain, tapi saya bersyukur, ya, sangat bersyukur, ya, karena itu semua, ya, Tuhan memberkati saya, membuat saya berasa cukup. Walaupun pendapatan saya sedikit, tapi saya berasa cukup dalam hidup saya. Jadi saudara dan saudari, apabila kita belajar memberi perpuluhan dan secara disiplin memberi perpuluhan dari pendapatan kita setiap bulan, hidup kita akan berubah. Ya. Pertama sekali yang kita rasakan, uang kita yang ada, ya, yang kita ada itu, kita kan sentiasa merasa cukup, ya, merasa cukup. Uang yang kita ada sampai habis bulan cukup. Bahkan mungkin kita masih boleh menyimpan uang, menabung uang itu untuk uang simpanan kita. Jadi uang simpanan kita. Kalau kita rutin memberi perpuluhan kepada gereja. Dan bagi kita yang sekarang punya banyak hutang, ya, punya banyak hutang, nasihat saya, berilah perpuluhan kepada gereja, ya. Percayalah, hutangmu akan lunas. Anda akan berhikmah, bijak bagaimana mau mengurus uang Anda. Tuhan akan memberkati Anda apabila Anda memberi perpuluhan. Mungkin kita berkata, bagaimana saya bisa memberi perpuluhan? Saya bukan tidak mau, saya mau, tapi tidak cukup sudah. Ya, saya bayar itu, bayar ini, tinggal begini. Kalau saya beri lagi, apa lagi saya mau makan? Ya, kereta saya mau isi minyak apa? Mungkin kita pikir begitu. Beri setakat yang kita mampu. Jangan tunggu kita mampu, ataupun jangan tunggu kita punya kelebihan, baru kita mau memberi perpuluhan. Kalau kita tunggu, bila kita mau mulai memberi. Sedangkan itu adalah tanggung jawab kita. Ya, tanggung jawab kita. Memang tiada paksaan. Tapi saya mau beritahu kita, kongsikan ini saudara. Ya. Kalau kita mau hidup kita berubah, keuangan kita berubah, pendapatan keluarga kita berubah, kita merasa berkat itu. Ya, kita merasakan berkat itu. Berkat Tuhan dalam hidup kita. Berilah perpuluhan. Belajarlah memberi dari kekuranganmu. Tak perlu banyak, saudara. Tak perlu ikut 10% itu pun tak apa. Ya. Tapi kalau kau sudah mampu memberi 10% itu, lebih baik. Berilah. Tapi kalau Anda belum mampu, sedikit yang tinggal. Berilah setakat yang Anda mampu berikan untuk pelayanan di rumah Tuhan. Dikatakan dalam Maleakhi, kita lihat dalam Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10. Ini adalah janji Tuhan kepada orang yang membawa perpuluhan ke rumah Tuhan. Bawalah seluruh persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Janji Tuhan, jikalau kita memberi perpuluhan. Jadi, memberi perpuluhan, ya, kita haruslah karena kita mau melibatkan diri dalam pelayanan di gereja. Karena ada orang yang kita mau bantu. Karena ada orang yang memilih melayani Tuhan sepenuh masa. Pekerjaan mereka hanya melayani. Mereka masih mau sarah diri mereka, keluarga mereka, istri, dan anak-anak mereka. Ya, bukan itu saja. Bukan saja untuk kita support bagi mereka yang melayani Tuhan sepenuh masa, tapi juga membantu orang lain. Ya, gereja boleh membantu orang lainnya dalam kekurangan lewat pemberian, perpuluhan kita untuk gereja. Juga kita boleh memajukan pelayanan Tuhan. Ya. Jadi saudara dan saudari, wajib memberi perpuluhan. Walaupun tidak dipaksa, tapi bagi kita
sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya, saya beritahu ya adalah sangat indah, luar biasa sekali hidup kita. Kalau kita belajar memberi perpuluhan di gereja, ya. Kalau kita tidak memberi perpuluhan, saudara, ya, ini yang kita rasakan. Walaupun gaji kita besar macam manapun, kita akan rasa pocket kita bocor, dompet kita bocor. Kita akan terpikir-pikir, kenapa duit saya tinggal begini sudah ya? Saya beli apa tadi ya? Apa saja yang saya beli? Kenapa tinggal begini duit saya? Kita tidak akan pernah merasa cukup, kekurangan. Oleh itu, wajib memberi perpuluhan. Dan salah satu yang wajib yaitu memberi, ya, menyarah keluarga, orang tua kita. Kalau kita masih punya orang tua, jangan lupa memberi uang kepada orang tuamu. Walaupun sedikit, ya, berilah. Ya, berilah mereka, perhatikanlah hidup mereka. Apalagi kalau mereka sudah tidak punya pekerjaan, tiada sumber pendapatan lain, mengharapkan anak yang memberikan. Jadi kita anak wajib memberi uang kepada ibu bapak kita. Dan bukan saja ibu bapak kita, saudara. Bagi kita yang sudah bernikah, yang punya mertua, ya, harus juga memelihara mertuamu. Jangan kau punya ibu bapak saja, tapi mertuamu kau tidak perhatikan. Sama juga, ya. Jadi itu salah satu yang wajib kita utamakan dalam kita mengurus keuangan kita setiap bulan. Yang seterusnya, ya, yaitu wajib membayar hutang. Ya. Wajib membayar hutang. Hutang mesti mau bayar, saudara. Jangan pura-pura lupa. Ya, jangan pura-pura lupa. Bila nampak kawan yang kita berhutang, kita pura-pura tidak nampak. Ya, pura-pura tidak nampak. Jalan dari jauh nampak, menyimpang sana, takut kena tagih. Kalau punya uang, bayarlah. Ya. Kalau kau sudah berjanji, saya pinjam uang, saya akan bayar. Bayarlah hutangmu. Jadi itu wajib untuk kita bayar. Yang seterusnya, salah satu juga yang wajib. Mungkin banyak lagi yang wajib, ya. Itu mengikuti keperluan hidup kita masing-masing. Yang wajib yaitu menabung. Ya. Sesukar manapun kita, belajarlah menabung. Mengikut kemampuan kita boleh menabung. Mungkin kita sudah bayar itu, bayar ini, tolak itu, tolak ini. Ya. Sisihkanlah sedikit. 10 ringgit kah sebulan, 30 ringgit kah sebulan, 50 ringgit kah sebulan, 100 kah sebulan kita simpan, ya. Simpan. Percayalah, apabila kita menabung secara disiplin, ya, sesukar manapun hidup kita akan sentiasa merasa senang. Kenapa? Ya, sebab kita pikir, saya ada duit simpanan. Itu kebaikannya kalau kita menabung. Dan kebaikannya menabung, apabila ada kecemasan, saudara, kita tidak perlu kesana kemari pinjam uang. Sebab kita ada uang simpanan. Itu kelebihannya kalau kita menabung. Jadi apa yang saya cakap sebentar tadi adalah salah satu yang wajib kita utamakan dalam kita mengurus keuangan kita. Dan seterusnya, yang ketiga, bijak mengurus keuangan. Yang ketiga itu apabila kita bijak menggandakan apa yang ada pada kita. Yaitu di dalam Matius pasal 25 ayat 14 hingga 30. Saya tidak akan baca ayat itu sebab dia sangat panjang, tapi saya akan menceritakan secara ringkas bahwa itu adalah perumpamaan Tuhan Yesus tentang seseorang yang akan pergi keluar jauh, ya, pergi ke tempat yang jauh, dan kemudian ia mempercayakan beberapa hal kepada hamba-hambanya. Hamba yang pertama dia berikan 5 talenta, ya. Yang kedua 3 talenta, yang ketiga 1 talenta. Jadi mereka diberikan masing-masing mengikut kemampuan mereka, mengikut keperluan mereka masing-masing. Jadi ini merupakan perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan, yaitu bagaimana kita sebagai manusia di dunia ini. Yesus tinggalkan kita, dia telah naik ke sorga, dan dia akan datang kembali yang kedua kalinya ke dunia ini. Yesus, Tuhan, ya, telah memberikan kita banyak kelebihan, kebolehan, karunia, ya, bahkan Tuhan menyediakan segala sesuatu yang ia ciptakan ke dunia ini, yang ada dalam dunia ini kita untuk kita nikmati, untuk kita gunakan sebaik yang mungkin.
Ya, kalau kita ingat penciptaan manusia yang pertama, ya, di mana Tuhan mencipta tumbuh-tumbuhan, kan, hewan, ya, sebagainya, itu semua Tuhan ciptakan di bawah penguasaan manusia, di bawah kuasa manusia. Itu Tuhan ciptakan semua adalah untuk keperluan dan kegunaan manusia yang Tuhan ciptakan. Jadi saat ini saudara, ya, Tuhan bukan saja memberi kita kebolehan, karunia, akal yang ada, tetapi Tuhan juga menyediakan. Tuhan sudah ciptakan, Tuhan sudah sediakan apa yang ada di dalam dunia ini untuk kita gunakan sebaik yang mungkin, untuk kita kembangkan. Jadi di sini saudara dan saudari, sebagai anak-anak Tuhan, yang dalam cerita ini bukan saja menceritakan kita bagaimana kita hidup sebaik yang mungkin dalam dunia ini sementara kita menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Bukan sahaja kita menggunakan karunia-karunia rohani kita di dalam kehidupan kita beribadah, ya, dalam hubungan rohani kita dengan Tuhan dan sesama kita. Bukan itu saja, ya, tetapi juga lebih kepada itu. Juga Tuhan mau kita menggunakan karunia, kebolehan yang ada pada kita ini, dan juga segala sesuatu yang telah Tuhan bekalkan, ciptakan di dunia ini, Tuhan mau kita guna itu untuk keperluan jasmani kita sebagai manusia biasa di dunia ini dengan sebaik-baik yang mungkin. Jadi betapa kita harus, ya, kita harus menggunakan masa kita sebaik yang mungkin. Kalau dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu, apabila dia memberi talenta yang kepada hamba yang pertama itu, orang itu terus mengerjakan, ya, terus jalan dan mengerjakan, melakukan apa yang telah Tuannya berikan. Ya. Jadi betapa pentingnya kita pada saat ini menggunakan masa yang ada sebaik yang mungkin. Kita tidak boleh berlengah-lengah lagi. Ya, kita harus guna masa sebaik yang mungkin. Kita tidak boleh berkata, tunggulah, nantilah, saya tengoklah dulu. Tidak boleh, ya. Kita harus guna masa kita sekarang. Jangan buang masa. Saat ini, hari ini, ya. Dan mesti mau rajin. Ya. Jangan pemalas. Kalau kita malas, kita tidak dapat apa-apa pun. Kita ketinggalan, ya. Harus mau rajin, mau cepat, mau pantas, ya. Dalam kehidupan jasmani kita, untuk kita menghidupkan diri kita dan keluarga kita. Kita bukan saja mengutamakan kehidupan rohani kita, bahkan jasmani kita juga. Ya, kita mau juga ambil peran. Dan seterusnya, kita harus berusaha lebih giat. Menggunakan, kalau kita punya tanah, kita mau kerjakan tanah kita. Kalau kita sudah diberikan pekerjaan, kita mesti mau menghargai pekerjaan yang kita ada. Kalau kita sudah punya pendapatan begitu bagus, gaji yang begitu bagus, kita mesti gunakan uang kita dengan sebaik yang mungkin, saudara. Dan di samping itu, kita harus sentiasa berwaspada. Ya. Berwaspada, berjaga-jaga, menanti Tuhan. Sebab itu, kita orang-orang yang percaya, dilarang mencintai uang. Dilarang mencintai uang. Kita boleh cari uang, kita boleh berusaha. Bahkan Tuhan menyediakan, memberikan kita hikmat dan kebijaksanaan. Siapapun di dunia ini, tidak ada seorang pun yang lahir begitu saja kosong-kosong. Tuhan tidak berikan kelebihan keistimewaan. Semuanya mesti ada. Sekurang-kurangnya satu. Walaupun satu, masih boleh dikembangkan, saudara. Saya bagi tahu. Walaupun satu, tapi masih boleh dikembangkan. Kalau kita mau menguruskannya, menggunakannya sebaik-baik yang mungkin. Ya. Oleh itu, saudara dan saudari yang saya kasihi, betapa pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan mengerti, tahu, mengenal pasti apakah kelebihan kita, apakah karunia yang kita ada. Ya. Kita mau kembangkan. Kita mau lakukan itu sebaik yang mungkin, menjadikan diri kita sebagai orang yang rajin, tekun, tidak pemalas, dan jangan menjadi orang jahat. Adalah jahat, ya, kalau kita merugikan diri kita sendiri, merugikan keluarga kita, dan kita tidak menjadi orang yang berguna. Tidak berguna pada diri,
sendiri, tidak berguna kepada keluarga kita, tidak berguna kepada masyarakat, dan tidak berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh itu saudara dan saudari yang kasihi, jangan jadi pemalas, ya. Jangan menjadi orang yang jahat, jangan menjadi orang yang tidak berguna dalam masa kita hidup di dunia ini. Sementara itu, mari kita perhatikan masa-masa yang ada. Kita mempelajari masa-masa yang ada. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, lihatlah tanda-tanda akhir zaman. Sebab kita harus berwaspada, berjaga-jaga menanti Tuhan. Ingat, jangan mencintai uang. Karena kalau kita sudah mencintai uang, kita lupa berwaspada, lupa berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita sudah belajar bagaimana kita bijak mengurus keuangan dalam sudut pandangan orang Kristen yang merujuk kepada Alkitab. Semoga perhatian hati kita bertemu lagi